Perkara gugatan sengketa lahan yang diajukan Budi Susanto sebagai penggugat terkait lahan di Medokan Semampir Timur Dam Surabaya, memasuki agenda mendengar keterangan saksi dari tergugat 2. Di persidangan, tergugat 2 menghadirkan Ibnu Setiawan guna dimintai keterangan atas objek sengketa lahan. Adapun keterangan Ibnu Setiawan yakni dirinya tinggal di objek sengketa sejak tahun 2006. Dasar saksi mendirikan bangunan di objek sengketa lantaran pihak PU Provinsi Jatim memasang patok tanda batas sempadan sungai 50 meter. Seiring perkembangan, diketahui saksi ada keputusan Menteri Garis Miring KPTS Garis Miring 2004, batas sempadan sungai 50 meter menjadi 11 meter. Kami berkeyakinan lahan yang ditempati adalah lahan milik PU. Selain itu, diketahui saksi lahan yang ditempati adalah tanah negara. Kala itu, kami ke DPR Kota Surabaya namun, diarahkan ke DPR Provinsi. Dalam pertemuan kami ditemui, DPR Provinsi Jatim, Kusnadi, dan menyarankan, ini tanah negara agar segera diurus dengan cara ke Pemkot Surabaya untuk SPOP, PBB untuk ketahui NJOP. Pengajuan tersebut, kami mendapat jawaban dari Biro Hukum Pemkot Surabaya bahwa lahan yang kami tempati ada suratnya maka kami ke Badan Aset Milik Daerah. Tak hanya itu, kami juga ke Ombudsman dan mendapat jawaban bahwa lahan itu adalah tanah negara. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Namanya Ibnu Setiawan masih Surabaya. Blok D 16 ya? Ya. Kemudian Usin lagi Lamongan 30 Juni ya. Di mana? Siap. Alamat Medokan Kali Selatan 60 agama Islam. Siap. Kemudian Sumiko. Siap. Alamat Bagusan. Ya. Dari Pak Ibnu, Pak Sumiko, Usin ya. Ini dihadirkan oleh tergugat ya. Dari Bapak Bertiga ini kenal kuat dengan nama-nama tergugat yang ada dalam gugatan? Tidak kenal. Kenal kan? Dari dulu ya, Bapak. Oh ini. Ya, dari kami ya. Saudara kan sebagai saksi dari tergugat. Ya. Ada 83 orang yang digugat. Ya. Saudara kenal semua? Kenal. Ya, sebagian besar kenal. Ada hubungan keluarga enggak? Enggak. Ya, sebelahnya. Bapak ini kan saksi dari tergugat sejumlah 83 orang. Iya. Ya. Kenal semua atau sebagian? Tidak kenal. Tidak kenal semua? Tidak. Betul? Betul. Jadi tidak kenal semua ya? Siap. Tidak ada hubungan keluarga. Sebenarnya saudara saksi kan diajukan oleh tergugat sebagai saksi ya? Siap. Nah, kenal dengan tergugat yang berjumlah 83 orang? Tidak kenal. Tidak kenal, berarti tidak ada hubungan keluarga ya? Siap. Itu ya, Pak tergugat ya? Jadi sebelum beri keterangan, bersumpah dulu itu dengan agamanya. Kemudian berapa Islam, kita akan berdiri. Ya, ikuti ya, ketiga ya, saksi ya, hanya membuka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Akan memberikan. Keterangan yang benar. Keterangan yang benar. Selain daripada. Yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Jangan dulu. Baik, ini dari
dari kuasa tergugat yang mengajukan saksi, ini mana yang mau didengar keterangan dulu? Kalau sekaligus atau satu-satu? Sekaligus. Yang lain tidak keberatan? Tidak. Keberatan atau tidak? Ya karena sudah disepakati, jadi sudah tahu. Karena dibuat dulu dari yang mana dulu? Yang mana dulu yang mau ditanya pada saksi siapa? Saudara Ibnu Setiawan. Saudara Ibnu ya. Monggo. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi Ibnu Setiawan. Saudara saksi Ibnu Setiawan. Ya. Sejak kapan saudara bertempat tinggal di Padepokan Sumampir atau objek sengketa? Saya bertempat tinggal kurang lebih tahun 2005-2006 ya. Jadi saya sudah mulai mendirikan bangunan di sini. Atas dasar apa saudara mendirikan bangunan di daerah Padepokan Sumampir? Awal-awal dulu tahun 90-an ya, kami warga Medokan yang sebelah barat, bukan di situ ya, di sebelah barat. Dulu itu sudah ada ini, apa namanya, yang memanfaatkan untuk lapangan. Terus pada tahun 96 itu ada dari PU itu mematok 50 meter bibir sungai. Jadi awal kami berencana tinggal di situ ya dari situ gitu. Tahun 96 karena ada peraturan sepadan sungai 50 meter, kami satu persatu warga mulai menempati di situ. Baru tahun 2004 itu kan ada Kemen ya, keputusan Menteri pemukiman dan prasarana wilayah itu mengeluarkan dokumen tahun nomor 380 menyatakan kalau ini adalah sepadan sungai menjadi 11 meter, sehingga kami pada saat itu sama bapak-bapak dari PU itu ditertibkan. Jadi ojo bangun 11 meter, di 11 meter ini berbiaya inspeksi untuk mungkin pembangunan tanggul atau pengelolaan sungai. Nah, semenjak itu kami ditata menempati yang sisa 39 meter tadi. Jadi kita ada ke belakang yang 11 meter berhadapan dengan sungai itu dimanfaatkan sama bapak-bapak PU untuk pembuatan tanggul. Terima kasih. Saudara saksi, saudara menempati tanah itu berkeyakinan tanah itu milik siapa? Saya berkeyakinan ini adalah milik negara ya. Jadi pada tahun 96 itu tadi kan sudah saya sebutkan bahwa itu 50 meter bibir sungai. Sehingga kami pada saat itu menempati punyanya PU. Nah, terus karena pemerintah itu mengeluarkan peraturan yang mungkin untuk meringankan beban warganya, keluarlah Kemen tahun 2004 itu sepadan sungai menjadi 11 meter. Dan 11 meter itu kami nggak menempati di situ, tapi kami mundur ke belakang, kami menempati yang sisa 39 meter tadi. Kami berkeyakinan ini kan harus dikembalikan ke negara, pada saat itu kan memang milik pemerintah. Nah, selain dari peraturan-peraturan itu, saudara tahu dari mana kalau itu tanah negara? Pada itu kan sejarahnya gini, pada saat itu kami sama Pak Tagrin itu dikoordinasi ya, jadi kami biar nggak semrawut tempatnya ditata. Terus pada tahun 2015 ya, kami pernah menanyakan persoalan ini ke DPR Kota, tapi pada saat itu kita diarahkan ke provinsi. Nah, di situ akhirnya kita ke DPR provinsi, kita ditemui sama ini Pak Kusnadi. Pada saat itu kita hearing dan beliau juga memberi saran ini tanah negara, harus segera diurus Pak ini Pak.
caranya ngurus gimana? Ya harus ke Pemkot. Pada saat itu kita harus ke Pemkot untuk mengurus PBB, untuk mengetahui NJOP. Setelah nanti keluar NJOP, Pak, jenengan bisa mengganti 10% dari NJOP itu ke negara. Itu yang Pak Kus nanti bilang. Akhirnya kami datanglah ke Pemkot pada saat itu. Kita ke Pemkot, pada saat itu diterima sama biolognya dan mereka bilang ini karena pengajuan sampean ini banyak, saya minta waktu, Pak. Jadi nggak bisa langsung jadi. Akhirnya kami menunggu. Selang beberapa bulan, akhirnya Biro Hukum tadi bilang, loh ini ada suratnya, Pak, kayak gitu. Akhirnya kami lari ke BPKAD saat itu, yang di belakangnya kantor gubernur itu, kalau nggak salah ya, di situ kami menanyakan tentang perihal tanah yang kami tinggali. Karena pada saat itu BPKAD belum mengeluarkan jawaban ya, akhirnya kami datanglah ke Ombudsman untuk mengajukan persoalan kita. Dan alhamdulillah dari Ombudsman sudah ada jawaban bahwa tanah yang kami tinggali itu adalah sisa sepadan sungai, tanah negara sisa sepadan sungai yang di bawah pengawasan BPBS. Itu ceritanya seperti itu. Jadi saya menganggap oh ini punya pemerintah, punya negara. Setelah saya sampai saat ini masih bertahan di situ walaupun dari berbagai macam tekanan kami lalui. Setelah dari dari Ombudsman keluar, barulah beberapa bulan setelah itu ada pematokan dari BPBS. Ya mungkin Pak Hakim lihat kemarin patok yang ada di tempat kami, yang itu setelah Ombudsman menurunkan surat ke kami, barulah beberapa bulan setelah itu BPBS mengadakan kegiatan pematokan 50 meter di desa. Seperti itu yang saya tahu. Terima kasih saudara saksi. Ibu sekawan, saya tanyakan lagi. Waktu pematokan oleh BPBS itu yang menyatakan itu tanah negara itu dihadiri oleh siapa saja waktu itu? Kalau dari BPBS-nya yang saya tahu itu Pak Roser. Terus ada dari pihak kelurahan, kecamatan, Koramil, kepolisian, dan banyak lagi lah di situ. Banyak yang menyaksikan semuanya. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa saudara selain dari peraturan dari KPK yang menyatakan itu tanah negara, ada surat dari Ombudsman yang menyatakan itu adalah yang di tempat wisata tanah negara. Apakah saudara menangkap seperti ini surat T3? T3. Ya, silakan Pak. Nah ya, ya pernah. Saudara saksi, kemarin kan ada pemeriksaan setempat. Apakah saudara saksi juga hadir di situ? Ada. Apa yang saudara ketahui tentang pemeriksaan? Misalnya dari BPN itu mengatakan apa tentang pemeriksaan setempat kemarin? Kalau setahu saya BPN kemarin itu ada ketok tapi bukan situ. Ini kedengaran saya ya. Dan lagi waktu menunjukkan tempat pun itu agak keliru ya Pak, itu kurang kesana. Jadi ya banyak keliruan lah kemarin itu yang ditunjukkan ke BPN tadi mengatakan lagi mengatakan objek sengketa itu sesuai dengan itu apa dengan sertifikat atau tidak sesuai, tolong diingatkan. Seingat saya tidak sesuai di situ, bukan situ bidangnya. Maksudnya itu dan gini, itu setahu saya seperti itu. Tidak sesuai dengan apa itu? Dengan peta atau dengan sertifikat? Seingat saya kok apa ya kemarin itu maaf ya kurang memperhatikan pada saat itu. Nah, yang jelas itu katanya yang saya dengar itu
duduk ini, nah gitu. Informasinya seperti itu. Kalau dari yang dikatakan dari lurah, ya sama sih, berarti hampir sama dengan situs. Soalnya kan kemarin itu padatnya rame banget, jadi saya itu hanya dengarnya itu sepotong-sepotong, dan langsung lurah langsung ke kita gitu. Nah, kalau yang ditunjukkan oleh penggugat kemarin batas-batasnya menurut saudara saksi itu benar apa enggak? tidak benar, masih kurang banyak lah. Saudara saksi bertempat tinggal di situ kan sejak tahun 2005 setahu saya. Saudara sampai sekarang kan? Iya, sampai sekarang. Apakah saudara saksi pernah melihat itu apa dipasang plang mana ini milik saksi? Iya, banyak. Ya, pernah lihat dan ada beberapa instansi yang ngeklaim ya, ibaratnya di situ nggak hanya bisa ada banyak di depan saya. Itu berlangsung berapa lama dipasang plang? Itu sehari, 2 hari atau sampai berbulan-bulan plang? Ada yang sampai 1 hari doang, itu pada saat pojokan itu setelah saya mau foto langsung dilepas. Nah, sehari. Ada yang sampai 1 minggu, ada yang sampai banyak lah. Kalau dilihat tulis itu 1 buku nggak cukup. Jadi sejak tahun itu memang tempat kami seperti itu. Selama tinggal di sana, apakah saudara saksi pernah digunakan oleh siapa untuk segera memasukkan tanah itu, misalnya membuka, migrasi data atau yang lain? Iya, yang jelas itu sudah banyak ya, yang untuk mengosongkan itu mulai dari istilahnya itu pihak keamanan atau pokoknya orang dari luar ya. Kalau saya bilang si preman, tapi mereka nggak mau dianggap preman, mereka dianggap tenaga keamanan gitu ya. Sering mendatangi kami, bahkan kami sempat diintimidasi, dikasih lumpur rumah saya lah pada saat itu. Terus juga dari Ngapunten, dari Polsek, dari Polres, ada yang nekan kita gitu ya. Jadi terus dari Angkatan Darat, Korame, terus selama itu, dan juga Satpol PP, banyak semuanya. Dalam melakukan apa ya, penekanan ya? Penekanan, iya. Dan itu menunjukkan bukti apa? Berarti tidak menunjukkan ke warga bukti apa itu yang dia bilang ini tanya Pak Indra atau Pak Budi ya, katanya gitu. Sampai segera mengosongkan. Terus saya tanya, sertifikatnya mana? Cek dulu sebelum jadi. Nah, itu jawabannya mesti seperti itu. Bahkan Bapak Kapolsek sendiri kata ke saya, iki wis ada dati mas sampean jangan yo mungkin belum gusur katanya. Tapi saya sendiri sebagai masyarakat Indonesia selalu belajar dan belajar. Saya melihat negeri ini kan ada peraturan, ada undang-undang, ada segalanya. Jadi kami sendiri pribadi, saya pribadi dan teman-teman bersikuku ke undang-undang. Jadi kalau urusan sertifikat atau itu kami kurang paham, yang paham kami hanya mentaati peraturan yang ada. Terus saya tanyakan, waktu diintimidasi itu apa yang dilakukan oleh warga supaya yang dilakukan? Ya, misalnya minta perlindungan kemana, ada nggak? Ada ya, karena kalau musuh si tenaga preman tadi kami nggak takut ya, karena kami dulu juga preman, kami sudah cap. Tapi yang membuat kami sakit hati itu kok ada tenaga seperti Bapak Polisi, seperti kok mereka malah menyuruh saya karena ini suratnya Pak Budi, seharusnya kan mereka ke pengadilan sini, nggak harus nyuruh mereka untuk mengosongkan tempat kami. Nah, kami terus sih, nah, akhirnya karena negeri ini ada peraturannya, akhirnya kami melapor ke Propam, Jambi Sewu, ya Kapolsek, kami harus laporkan itu semua. Setelah kami lapor ke Propam dari pihak Polsek walaupun Polres, alhamdulillah tidak ada lagi tekanan seperti itu. Kembali lagi pada pemeriksaan Bapak, kan di situ penggugat menunjukkan ke arah musola. Ya. Nah itu kan lurus ke arah selatan, Ya. ke arah selatan kan balik ke arah barat, tidak ke arah timur. Ya. Menurut saudara saksi
saksi sebelah timur musola itu termasuk orang-orang yang digugat atau tidak? Termasuk. Di situ banyak teman-teman saya yang tergugat di sini, tapi kenapa kok batasnya sampai situ? Lah ini yang saya sih bingung gitu loh. Saya sih bingung itu. Maksudnya itu bingung. Loh, yang untuk kok nggak tahu tempatnya ya. Saya bingung gitu. Masih salah itu kan. Sebelah timur musola itu seingat saudara itu milik siapa? Di tempat siapa? Itu masih banyak, kurang lebih ada 50 teman saya di situ. Ada siapa itu Cak Irawan juga di situ, terus ada Pak Pendi, banyak sekali. Pak Dakir itu malah nggak mepet itu juga nggak disebut, terus Pak Dar, banyak di situ, masih banyak. Kalau lebih 50 rumah lah. Saudara saksi, para warga itu apakah ada keinginan atau sudah melakukan proses untuk melakukan pembebasan? Apa sudah pernah dilakukan? Sudah pernah kami lakukan. Pada saat itu kami diundang oleh Satpol PP provinsi di daerah Jakir. Itu kita di sana mengadakan pertemuan. Ya tetap mereka ngotot ini belum sampai nih Pak, karena kayak BWS terus kami mengosongkan. Nah, cuma kami kan sebagai warga, dikosongkan untuk apa? Kalau nggak ada istilahnya, nggak ada keperluan untuk apa? Dan kami pun tidak menempati punyanya BWS loh Pak, ini sisa-sisa dan sungai. Akhirnya pertemuan kedua tidak menemukan hasil. Kami minta untuk segera dikawal sama Bu Kofifa saat itu. Saya temukan kami dengan Bu Kofifa. Ayo kita rembukan ini karena ini adalah aset Pemprov. Sekali lagi ini aset Pemprov. Jadi Pemprov harus berani mengakui bahkan gitu. Ini bukannya Pemprov. Tapi setelah kunjungan kedua itu tadi ada corona, jadi kami dilarang kumpul-kumpul sampai akhirnya kemarin itu ada surat somasi dari pihak Susan. Sebenarnya sudah ada. Ada surat somasi dari Budi Susanto. Sekarang ini. Mengingat masalah somasi atau surat peringatan, selain dari Budi Susanto, selama saudara bertempat tinggal di situ, apakah ada surat peringatan yang dari instansi yang lainnya? Ada dari Pak Indra, kalau nggak salah Pak Indra Sidarta. Sidarta memberi surat peringatan untuk mengosongkan, dan itu dibantu oleh tadi aparat itu tadi. Ya kami tetap bersikukuh kepada peraturan yang ada, itu aja. Indra Sidarta memberi surat peringatan itu atas dasar apa? Pemilik atau kuasa? Menurut saudara, teringat saudara. Pemilik, mereka pemilik, iya. Bahkan saya tanya suratnya itu belum jadi Pak. Jadi menyatakan pemilik ya? Iya. Terus selain dari Indra Sidarta, ada lagi tidak surat peringatan? Kalau peringatan enggak, bukan hanya ini ngeklaim aja, dan katanya dari dulu itu apa itu yang tanah apa itu kondom dong, apa itu ada, terus dari Yayasan Penyelamat Aset Negara, terus dari dosen-dosen UNER, terus dari banyak, tapi di itu ya, di luar, sebagian besar di luar wilayah kami, jadi bukan di sepadan sungai. Kalau sepadan sungai itu hanya beberapa orang saja. Kalau dari BPWS pernah nggak diberi surat peringatan? Kalau dari BPS tahun 2018 setelah dipatok, setelah kami dapat ombudsman tadi 50 meter, terus dia mengadakan pematokan, mereka mengadakan surat peringatan. Kalau nggak salah sampai 2 kali atau 3 kali, saya lupa itu, untuk segera mengosongkan tempat kami. Itu yang saya tahu. Terima kasih atas keterangannya. Untuk sementara cukup menunggu. Sekaligus saja. Berani.
sekaligus saja, nanti kan keluarga kita yang lain. Enggak, sekaligus saja. Nanti kalau satu-satu mungkin nolak. Mohon izin yang mulia, apakah sudah selesai dengan saksi satunya? Enggak, gini loh. Ini kan saksi tergugat ya. Jadi silakan aja tergugat. Oh gitu. Ini saksinya siapa? Saksi saya. Tiga-tiganya? Yang satu yang Satu. Nah, berarti kalau itu satu dulu ya. Terus bergeser kepada kuasa hukum yang lain. Nah. Ada tanya nggak Pak? Ada. Ke yang ujung loh. Ya, berarti digilir aja. Nanti habis itu mereka juga. Itu ya. Bapak satu kesatuan dengan TV ini, Pak Wardoyo. Oh ya, berarti beda-beda ya. Ya udah, sekarang kasih Pak ujung dulu. Yang ujung dulu. Ya. Saudara saksi. Ya. Saudara saksi bertempat tinggal di situ itu wilayah masuk wilayah mana? Pertama kami masuk itu Pak Hakim bilang ini adalah sisa sebat tanah negara, sisa sebat haji. Itu wilayah jalannya jalan apa? Medoan Semakin Muda. Semakin Muda. 5 nomor 2. Saudara saksi di situ mulai bertempat tinggal di situ tahun berapa? 2002 atau 2005 atau tahun 9? Saya mulai bangun rumah itu tahun 2005-2006. Terus saya mulai memasukinya di tahun 2007. Pada waktu saudara di situ apakah ada bentuk panitia atau di situ sampai masuk ya? Bagaimana itu? Ada panitianya yang salah satunya yang saya kenal yaitu Pak Hakim. Dia mengkoordinasi warga dan menata. Jadi kalau sampai ngelbiki, misalnya ini PU pada saat itu bahasanya PU. Nah ini sisa sebagian PU, ayo kita manfaatkan tanah negara. Saudara saksi, pada waktu saudara ditata ya, menempati di situ. Sifatnya saudara itu membeli atau mengganti atau bagaimana? Kami tiap minggu ya, itu urunan karena kami operasionalnya itu juga butuh urukan. Pada saat itu urukan itu hampir 2 meter, untuk jalan itu hampir 2 meter. Jadi kami membutuhkan urukan untuk beli urukan, terus untuk beli ya, minum atau segalanya itu 50.000 per iuran, tapi sifatnya iuran 50.000 per minggu. Jadi sifatnya gotong royong gitu. Betul sekali. Jadi gotong royong itu untuk menguruk jalan atau sekalian rumah-rumah itu? Jalan. Untuk pembuatan jalan. Betul sekali. Saudara saksi. Ya. Saudara saksi pada waktu saudara menempati tahun 2005. Ya. Saudara 2007 berapa? 2005 saya baru nyicil sedikit-sedikit. Menyicil. Ya, buat 2005 ya. 2005. Pada waktu 2005 saudara menempati di situ. Ya. Saudara tahu nggak itu punyanya siapa, tanahnya siapa yang sampai menempati? Tahu sekali, karena di depan rumah saya itu ada patok. Enggak, yang ditempati seluruh warga itu tanahnya siapa? Itu tadi tanahnya PU. Tanahnya PU. Ya betul sekali. Yang tanahnya PU itu yang mana? Ya yang kita tempati, karena dulu di depan saya itu ada. Sebentar saja. Tadi saudara mengatakan 2004 itu ekspadan. Ya, saudara masuk di 2005. Ya, 2005. Ya kan? Nah, saudara saksi masuk 2004, 2005. Ya.
yang saudara tempati itu tadi saudara mengatakan bahwa tanah itu adalah ekspadan. Ya. Ya, 2004 kan itu. Saudara mengatakan 2005 tanah PU itu bagaimana? Yang benar yang mana? Maksudnya kan gini, maksud saya kan pada awalnya itu kan memang dulu 50 meter itu punya PU. Akhirnya tahun 2004 itu kan dikoordinir sama Pak Nadiem kalau itu adalah sisa sepadan sungai. Nah pada saat itu kami juga kurang paham maksudnya gimana. Akhirnya kami belajar, oh ternyata yang kita tempat itu adalah sisa sepadan sungai, tanah negara sisa sepadan sungai. Intinya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi yang berikutnya, ukuran yang pada waktu itu satu rumah itu ukuran berapa kali berapa? Rata-rata 5 kali 15. 5 kali 15. Ya. Saudara saksi, kali ini saudara mengatakan tanah bekas pada sungai. Ya. Apakah tanah itu sudah ada sebetulnya sertifikat, properti atau letter C oleh beberapa orang? Salah satu itu ada nggak selama sampai dulu sampai sekarang? Saya belum pernah ditunjukkan dan bahkan belum pernah ada pihak-pihak yang menunjukkan ke saya. Itu ada. Karena saya belum ada. Properti belum. Sertifikat belum ada sama sekali. Jadi sampai hari ini menurut pengetahuan saudara saksi ya. Tanah itu adalah tanah negara ekspadan, itu maksudnya. Betul. Terima kasih. Izin menunjukkan bukti yang bukti T11A sampai T14B. T11A sampai T14B. Saksi tahu? Saksi tahu? 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 Ini. Saksi tahu ada plakat atas nama penggugat ini tahu? Tahu? Ini juga sama saksi tahu? Tahu saksi? Saksi tahu? Tahu? Ada plakat ini tahu? Tahu? Dalam foto-foto tersebut, saksi Ya. ada patok dari jasa kita pada bukti foto 11A. Apakah saksi tahu saat itu mengetahuinya dari mana? Apakah ikut memantau atau Bukan untuk memantau, tapi saya melihat. ya patok itu? Melihat pemasangannya. Letak patok itu di mana? Kalau saudara saksi. Ada sekitar 7 patok yang tepat. Tapi pastinya kurang tahu ya. Tapi setahu saya ada 7 di wilayah kami. Ada 7 patok yang terancam. Kalau tadi ada foto T12 tanah aset pemerintah Kota Surabaya, saksi tahu? Tahu itu, tapi di luar kami. Letaknya tahu di sebelah Tahu. Malah di belakang. T12. Oh ya. Oh ya, tahu. Tahu? Tahu. Di mana letak ini tanah aset pemerintah kotanya di sebelah? Itu di sebelah timur dari yang ada di atas di sini. Sebelah timur. Nah, kalau nggak salah itu sebelah timur. Kalau orang bilang itu depannya Gedeng. Orang sana bilangnya seperti itu. Tadi saya tunjukkan bukti T13 sampai T13D tentang patok atau plakat, bentuknya ini. Ya, Ya, saksi tahu? tahu. Itu kalau saksi tahu pernah ikut memasang Oh enggak, itu masanya kalau menurut informasi malam baru. malam hari. Nah, Tahu berapa? Tahu berapa? Nah ini apa ya? Maaf lupa ya. Lupa. Iya.
Gapura Gang, Pedoman Gang 5B, saksi tahu? Tahu? Tahu ini? Iya tahu. Itu ada plakat dari PT SAC Nusantara, saksi tahu? Tahu? Ingat saudara saksi kapan masaknya? Tidak tahu. Nah, ini ya Pak. Sudah tidak tahu. Sudah lama. Saksi tadi dari Gapura Gang itu rumahnya saksi di sini. Jauh. Nomor 26, jadi 12 petak, 26, 13 petak baru rumah saya. Jadi dekat sekali. Cukup ya, Bu ya. Ada lagi? Maka terdekat. Terima kasih ya. Yang sudah dijalankan. Terima kasih ya. Saudara saksi, ya. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa saudara membeli lokasi di objek sengketa tersebut dengan cara mencicil. Maksudnya, Maaf. sebentar, pertanyaan saya belum selesai. Membeli secara mencicil, belinya kepada siapa? Maaf, kami Bapak. Tadi kan sudah saya bilangin dari tadi, kami ketemu royong hubungan 50. Kami adalah warga nggak mampu yang tinggal di Medokan sana, terus disuruh mengumpulkan KTP. Ini ada tanah sepat dan sungai, daripada kamu ikut mertua, lebih baik bangun di sini jelek-jelekan supaya lepas dari orang tua. Jadi kami tidak membeli. Ya, Terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi saudara saksi pada saat PS, ya. tadi masih belum ada ketegasan. Pada saat itu BPN mengatakan gimana? Oh, lokasinya bukan di sini, tapi yang ditunjukkan oleh penggugat. Mohon maaf, pada saat itu kan ramai sekali, jadi saya nggak seberapa. Jadi belum jelas. Iya. Baik. Kemudian saudara saksi, mohon maaf, bekerja di mana? Saya jualan di situ Pak. Saya di Jadi mulai tahun 2007 menepati hingga sampai sekarang. Ya. Kalau tokonya baru 10 tahunnya. Baik. Di belakang saudara banyak warga, saudara saksi tentunya sama-sama bertempat tinggal di wilayah sana. Ini ada para jurul-jurul di belakang. Ya. Kenal semua ya? Kenal. Baik. Terima kasih. Ya. Cukup yang bisa kita tambahkan. Ya, terima kasih ya, Bu. Saksi Pak Ibu ya. Ya. Tadi Pak Ibu bilang Pak Ibu telah menempatkan mengetahui lokasi tahun 90 ya. Tahun 90 katanya. Tahun 90 itu banyak teman-teman saya yang bercocok di situ. Berarti pada waktu itu masih bercocokkan sampai belum ada apa-apa ya? Belum ada apa. Terus hanya buat kupu-kupu buat istirahat. Saudara pernah dengar namanya Kusno atau Isno? Nah, Pernah kenal namanya? kalau dengar biasa orang aja nggak tahu. Kenal. Nggak kenal. Pernah dengar ya? Pernah dengar aja. Tapi nggak pernah komentar. Kalau Pak Ijo, apakah saudara pada waktu masuk ke wilayah situ, apakah di tempat situ atau di depan itu, apakah ada pernah bangunan yang berdiri? Saya nggak tahu ya. Saya karena sudah masuk itu kerja bakti itu aja, tanah yang luas. Enggak, artinya kan pada saat itu kan barangkali kan sudah masuk ada SK atau bekas pembongkaran rumah di situ atau pernah ada fondasi di rumah tersebut atau di lahan. Maaf, nggak tahu saya. Iya, saya tahu saya. Maaf, nggak tahu. Saudara tadi itu mengatakan tahun 90 sudah ada di sana. Dan itu teman-teman saya bercocok di situ. Ya sawi, ya itu. Nah saya mulai tahun 2005 itu sudah Berarti kan saudara tidak mendengarnya pernah datang di tempat itu tahun berapa? Persis kayak gitu loh. Itu kan mendengar sama pergi ke sana loh. Pernah ke sana ke lokasi tersebut itu loh. Pernah cek, pernah melihat, pernah nggak tahun 90? Enggak pernah. Yang ngomong apa kan? Berarti kan sekarang hanya mendengar kan? Bukan mendengar, maaf gini ya. Di situ gini, teman saya kan banyak di situ. Sehingga teman saya bilang, "Anggone sawahku oke sawi," bilang gitu. Tapi saya belum pernah cek sana gitu. Mendengar aja. Berarti saudara cek pertama kali itu di tahun 2005 kami ngizinin di rumah, 2007 kami masuk.
Oh, berarti saudara waktu itu masuk ke situ, saudara mengetahui ada yang saksi dari tergugat termasuk Roy Ronaldo. Nah itu tetangga. Oh berarti Roy Ronaldo itu tetangga ya? Sebelah dekatnya Kapuro rumahnya. Ya, untuk tergugat 5 ya. Nah. Berdiri tidak Pak? Saudara saksi, Setiawan, saya ada beberapa hal. Tadi Bapak mengatakan ada surat dari Ombudsman mengenai penempatan Bapak di daerah Beras Makin. Setelah ada surat Ombudsman itu ada tindak lanjut Bapak dari warga? Ada. Kami berusaha untuk ke gubernur ya pada saat itu minta tolong untuk menyelesaikan persoalan kami. Tapi beberapa bulan setelah surat itu nyampe dari BPWS mengadakan kegiatan pemantauan di tempat kami. Setelah beberapa bulan dari surat itu. Berapa itu? Nah ini kalau dari Ombudsman setahu saya tahun 2017. Nah, terus pemantauannya beberapa bulan yang mungkin memasuki tahun 2018 lah kalau nggak salah ya. Sudah lama banget. Kemudian Pak, apakah Bapak pernah mengurus untuk pembuatan PBB? Sudah. Hasilnya waktu kita ke Pak Kusnadi, dia mengasih arahan kita untuk segera mengurus PBB untuk mengetahui NJOP dari daerah sampean, nanti sampean mengganti 10% dari nilai NJOP itu. Kami datang ke wali kota pada saat itu. Peraturannya memang harus ke wali kota dulu. Nah, setelah kami ke sana diterima dengan baik dan bapak-bapak yang di sana bilang agak lama ya Pak, soalnya ini yang diurus banyak harganya. Oh iya, saya tunggu 1-2-3 bulan, ada hasil. Akhirnya saya kembali ke sana, dari biro hukumnya bilang urusnya ada petok lagi gitu. Dari situlah kami berusaha untuk ke BPKAD provinsi. Dari BPKAD tidak ada jawaban, kami menyurati Ombudsman. Karena Ombudsman salah satu pemerintah yang untuk mengawasi bawahnya, ibaratnya gitu ya, kami minta tolong sana, kejelasannya gimana. Akhirnya dari Ombudsman turunlah surat itu, karena sampai tanah yang intinya ya, saya tidak tahu detailnya, intinya tanah negara di bawah pengawasan BPWS itu, isinya kan nggak salah itu. Apa sampai saat ini PBB tersebut sudah terbit? PBB yang Bapak tahu. Kemudian Bapak kan tadi mengatakan bahwa menyaksikan ada pematokan dari perusahaan disabilitas. Setahu Bapak itu pematokan apa ya? Pak Rosa bilang sepadan sungai. Seluas 50 meter. Kemudian apakah ada usaha dari warga menemukan izin penempatan di atas tanah yang tadi Bapak katakan sisa sepeda sudah? Kami belum sempat minta izin karena kami sudah disuruh sama BPWS disuruh masuk tanah. Ceritanya seperti itu. Itu maaf ya, di 50 meter itu bukan luas, maaf ya, tapi panjang bibir sungai. Kami mau mengurus, tapi ada surat somasi. Ya ini, padahal yang kami tempati pada saat itu, menurut kami ya berdasarkan peraturan yang ada adalah 39 sisa sepadan sungai. Kami sudah melakukannya, tapi karena tadi dapat somasi seperti itu, akhirnya kami hearing 2 kali di Satpol PP Provinsi di Yadir itu sampai 2 kali, dan ada Pak Roso juga, tidak ada titik temu. Akhirnya kami meminta untuk diterima langsung sama Gubernur sehingga ada yang mengenai persoalan kita.
saksi Pak itu kan tadi katakan 2004. Berarti pada waktu 2005 sudah menempati. Berarti di tahun 2015 atau saksi pernah melihat atau ada petugas BPN yang datang ke lokasi untuk mengukur objek yang atas permohonan saudara Budi Susanto. Mohon maaf saya pernah. Tidak mengerti atau pernah dengar nggak? Ternyata nggak pernah dengar dan pernah mengetahui itu. Nggak pernah dengar dan pernah. Petugas BPN turun gitu. Nggak pernah. Ada ya? Nggak tahu sih. Oke, cukup ya. Silakan kepada bukan. Baik, terima kasih. Saksi tadi mengatakan ada panitia. Ya. Nah, itu jumlahnya berapa panitia? Saya kurang tahu. Orang-orang yang saudara saksi kenal di panitia itu siapa saja? Ya salah satunya Pak Kapten itu. Akhirnya siapa namanya? Sudah. Jadi kami itu hanya disuruh setoran KTP itu aja. Wardoyo kenal nggak? Kenal Pak Wardoyo? Orangnya itu. Ya. Apakah termasuk di dalam tim? Nah. Saksi kenal dengan Pak Akrin. Apakah saksi pernah mendengar atau bahkan mengetahui bahwa Pak Akrin pernah terkena permasalahan pidana di Pengadilan Negeri Surabaya? Pernah dengar itu, tapi nggak gitu. Pernah dengar aja. Pernah dengar? Pernah jadi saksi? Oh. Mau tunjukkan bukti P26, saksi sudah disumpah. P26. Silakan, cepat. Ya. Maaf, tadi namanya bilang Pak Akrin kan. Kalau Pak Wardoyo memang iya saya saksinya. Mohon maaf ya, beda ini Pak Akrin. Jadi tolong pertanyaannya yang lebih fokus. Saya biasa soalnya, jadi jangan itu dibolak-balikkan. Saya khawatir. Itu saya Jadi sebentar, saudara saksi. Iya. Ya, pernah mendengar Pak Akrin? Pernah. Mendengar Pak Wardoyo? Pernah. Ya. Pernah jadi saksi? Yang mana Bapak? Ya, yang Wardoyo pernah? Kalau Pak Wardoyo pernah, saya jadi saksi dari Bapak Ibra. Pak Akrin pernah juga jadi saksi? Tidak pernah. Ya. saksi pada saat menjadi saksi pidana atas terdakwa Pak Wardoyo itu tahun berapa? Itu lupa saya. Kemudian saksi apakah pernah mengatakan bahwa saksi menempati tanah dekat rumah terdakwa Pak Wardoyo di Selatan Timur dan Tengah Surabaya sektor 23 sampai sekarang? Boleh juga. Pernah menempati di tanah itu dari tahun 2003 sampai sekarang? Pak Wardoyo. Ya, enggak, saksi. 2003. Ya, dari pertanyaannya saudara saksi menempati tempat tinggal di objek sekitar mulai tahun berapa? Tadi sudah saya bilang 2005 kami membangun dan masuk 2007. Ya. Tolong jangan diulang-ulang bos. Ya. Saya bingung tanya Pak. Mohon maaf, jangan diulang-ulang. Saksi mendapatkan objek tanah yang ditempati tersebut dengan cara orang tua saksi mengganti urukan tanah sebesar 1.500.000 pada panitia. Itu saya kurang tahu, tapi itu kan orang tua ya. Saya hanya meneruskan yang saya tahu. Saya iuran ya, ini bukan iuran 50 meter untuk kalau uangnya sudah kumpul kita berikan urutan, seperti itu. Saksi di sini mengatakan di persidangan yang lain. Ya. Ini saksi yang mengatakan. Ya. Saksi menempati rumah tersebut. Saksi menempati objek tanah yang ditempati tersebut dengan cara orang tua saksi mengganti tanah urukan sebesar 1.500.000. Iya, orang tua saya. Maksudnya orang tua saya. Iya, yang sangatnya benar ketika iurannya saya kurang tahu ya. Yang jelas itu orang tua pernah bilang ke saya, aku bilang kayak iuran ya ini bilang gitu. Saya kan hanya meneruskan saja. nama orang tua saksi. Ibu Nahum Suparno. N Suparno almarhum. N Nahum Suparno almarhum. Kemudian apakah orang tua saksi juga bertempat di situ? Ya, saya tempat itu. Ya, sudah saksi tempat. Di sana berapa orang saksi tempatnya? Pertama dulu kan orang tua, karena di sana belum ada listrik, belum ada air, belum ada, akhirnya orang tua saya yang ke sana, orang tua saya suruh yang di. Jadi saksi baru datang. Sebelumnya saksi tinggal di mana? Padoan Semakin Brodin nomor 16 Surabaya. Bukan di tempat itu ya, bukan di tanah itu.
Maksudnya? Di tanah yang lain. Sebelum saudara saksi bertempat di yang saksi ceritakan tadi di tanah objek sengketa. Rumah saksi di mana? Mendoan Cimampir Bobby nomor 16. Itu alamat itu bukan di alamat yang kita perkarakan ini. Loh ya, saya memang belum pindah situ, baru 2007 saya pindah situ. Iya, artinya di luar objek sengketa ya. Iya. Kemudian saksi tinggal masuk tahun 2007. Itu orang tua saksi masih hidup. Orang tua masih tapi sakit-sakitan, jadi tinggal di rumah yang di Blok B. Di dalam rumah itu siapa saja? Sebutkan namanya. Ada ibu saya, R. Sarni. Siapa? R. Sarni. R. Sarni. Kemudian? Sudah. Istri? Oh istri, saya sama istri. Namanya? Hartati. Ya. Anak? Anak ada 2. Yang mulia keberatan. Ya, coba ini kan hanya mencari data identitas ya. Ya. Ya, lanjut. Yang lain. Saksi tadi mengatakan tanah itu tanah negara. Ya. Saksi tahu nggak bedanya tanah yayasan sama tanah negara? Ya saya dunia mas ya. Yang saya tahu kan sejak awal. Ya, tahu apa tidak juga? Oh tidak tahu. Tidak tahu. Jadi ini bukan ahli ya? Bukan. Ya. Lanjut. Saksi pernah ngecek letter C di kelurahan. Saksi tadi mengatakan ceritanya ada surat-surat dari pihak lain. Tadi saksi mengatakan seperti itu. Surat apa ya? Maaf, surat apa? Pada waktu saksi mengurus di DPRD, ya, ternyata dari pihak DPRD itu tidak bisa karena sudah ada surat-suratnya. Maaf ya, saya kok nggak bilang gitu. Malah DPRD itu menurut saya segera urus karena ini tanah negara, segera lakukan pengurusan gitu, sehingga kami sama lawyer melakukan pengurusan. Pada saat saksi kemudian ke Pemkot, ya, untuk mengurus PBB, tidak bisa keluar. Sebabnya apa tidak bisa keluar? Nah itu tidak tahu apa tahu ya. Itu tidak tahu kalau itu yang jelas kami sudah mengurus ya. Lanjut. Kemudian saksi tadi kenal dengan Roy Renaldo. Ya, nah. Sekarang Roy Renaldo masih di sana apa sudah keluar? Sudah keluar. Tidak tahu deh, Pak pamit kan. Saksi apakah pernah mendengar orang suruhan Pak Budi Susanto atau Pak Indra Sijarta itu pernah menawari dan berbagi kepada warga untuk keluar sana? Pernah. Itu tahun berapa? Sudah lupa. Kemudian saksi tadi mengatakan ada aparat kepolisian. Ya. Itu tahun berapa? Sejak tahun 2015 itu kan ada surat peringatan dari Bapak Indra dan di situ pun terlibatlah mereka. Setahu saksi Pak Susanto ini punya tanah berapa? Kenal orangnya juga tidak tahu. Kalau Pak Indra punya tanah tidak tahu. Kemudian saksi kan tinggal di rumah itu permanen apa sudah permanen apa begitu? Yang sekarang? Iya, yang sekarang rumah biasa. Semi permanen. Di lingkungan itu ada ketua RT RW? Kami masih ikut yang RT ya. RT apa? Gak ada RT RW? Ada, maksudnya itu sana. Jadi segala pengurusan lewat RT. Yang mana? RT Pak Win namanya. Pada saat saksi membangun, saksi punya IMB itu? Tidak punya Pak, tidak ada suratnya. Kecuali kalau sertifikat ya. Iya. Kemudian saksi tadi mengatakan ada plan PT SAK. Ya. Saksi kan tahun 2007 di sana. Ya. Sudah ada belum? Yang 2007 iya. Pada saat itu PT SAK belum ada. Pemasangan itu sekitar tahun berapa ya? Saya itu juga lupa. Tapi yang jelas itu tidak ada. Jadi seingatnya aja kalau lupa bilang lupa. Tapi saya tahu itu pemasangannya kapan, cuma lupa waktunya. Nah, lanjut. Kemudian pada tahun 2003 Januari sekitar Januari ada aparat kepolisian, kemudian Pemkot, kemudian TNI bersama dengan
wakilnya Pak Budi Susanto itu dan rumah ke rumah mengirimkan somasi, sudah tahu itu? Maaf, tahun berapa? Tahun 2003 Januari. 20 enggak. Saya belum di situ, Pak. 2007 deh. 2023 maksudnya. Januari 2023. Sekitar 2023. 23. Berarti barusan ya? Oh iya. Ya, tahu saya. Cukup ya. Jadi nanti saksi ini disimpulkan. Ya, namanya Pak Ibnu Setiawan ya? Iya, Baras. KTP-nya. Sudah ini yang enggak. Atau dulu. Silakan Bapak. Atau semuanya. Ya, silakan bergeser keluar Pak. Iya. Karena kita